Kan ketika terjadi transisi dari nalar yang supranatural menuju nalar yang materialistik, deistik, sekularistik, ateistik, kan itu. Sebelum modern kan orang ada di era tengah. Di era tengah itu banyak hal supranatural. Ngomong agama, ngomong Tuhan, ngomong takdir, ngomong itu kan orang pertengahan. Ketika geser ke modern, mungkin orang merasa jenuh dengan agama, merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban dari agama, maka agama perlahan disingkirkan. Yang paling lembut modelnya deistik. Deistik itu percaya Tuhan, percaya agama, cuma hidup ini sudah ada hukumnya sendiri, sudah ada aturannya sendiri. Itu kan deisme namanya. Tuhan itu setelah menciptakan, Tuhan itu kayak tukang bikin jam. Jadi setelah dia bikin jam kan tukangnya nggak ngopeni lagi ini telat atau nggak telat, pokoknya sudah ada hukumnya sendiri ditaruh di jam. Deisme kan gitu. Jadi Tuhan setelah menciptakan alam semesta, dia nggak usah cawe-cawe lagi, sudah dikasih hukum sendiri. Alam sudah jalan sesuai kodratnya, manusia juga sudah jalan sesuai kodratnya. Nanti akhir zaman Tuhan tinggal menghisap, kamu benar nggak ikut kodrat yang bagus, atau jangan-jangan kamu milih kodrat yang jelek, kan itu aja. Jadi mungkin setelah menciptakan alam, Tuhan itu kembali lagi ke kantornya santai-santai nonton-nonton TV atau nunggu sampai kiamat. Enggak. Nah, itu kan kayak gitu. Itu deisme. Kalau kita kan enggak, Tuhan itu ya setelah menciptakan terus diawasi, terus kalau ada yang kan gitu. Tapi kalau orang deisme enggak, ya setelah menciptakan selesai sudah. Tuhan pergi, enggak ngapain lagi, sudah dikasih hukum. Jadi Tuhan sekarang sedang santai-santai. Nah, pokoknya ngerokok di ruangannya lah, nunggu kiamat. Begitu kiamat dia, ayo kamu ngapain tadi, nah, kan gitu. Pas tak tinggal kamu ngapain aja di dunia, kan gitu. Nah, itu deistik namanya. Kalau sekularisme, ya percaya Tuhan, percaya agama, cuma agama Tuhan itu urusannya langit lah, yang dunia biar urusannya dunia, itu sekuler. Kalau ateis tidak percaya. Kalau materialis, ya yang dipercaya hanya materi. Dan itu pergeseran besar dari abad tengah ke modern, melahirkan cara berpikir yang deterministik. Deterministik itu ya kayak tadi, alam ada sunatullahnya, manusia ada kodratnya. Yang supranatural tidak ada tempat. Hidup ini sudah ada logikanya sendiri, sudah ada polanya sendiri, sudah ada modusnya sendiri. Sudah tidak ada tempat bagi supernatural, bagi yang gaib, yang itu tidak ada. Hidup itu terukur dan masuk akal. Saintisme sudah jelas, positivisme, dan juga rasionalisme instrumental. Rasionalisme instrumental itu akal hanya dipakai untuk melayani kepentingan manusia. Jadi bandingkan dengan konsep akalnya para filosof Islam abad tengah misalnya, akalnya nggak cuma instrumental, akal itu substansial. Tapi di era modern, akal itu jadi cuma instrumen, akal itu jadi cuma alat untuk menjustifikasi kepentingannya manusia modern. Dan nanti kalau di filsafat ada yang mengkritik rasionalitas instrumental itu, misalnya Habermas dengan konsep tandingannya namanya rasionalitas komunikasi. Ya, nanti kita akan ketemu Habermas pelan-pelan. Tapi ini yang dikritik oleh Rousseau sebenarnya. Manusia jadinya nggak kayak manusia. Manusia jadinya kayak robot, mekanik. Softwarenya namanya akal, hardwarenya fisik panca indera. Jadi ya jadinya sedih Rousseau. Padahal intinya manusia kan bukan itu. Intinya manusia kan ada pada jiwanya, pada rasanya, pada emosinya. Dari situ terus Rousseau mengeluarkan pikiran-pikirannya yang sangat terkenal. Yang pertama, idenya Rousseau adalah tentang, coba kita lihat lagi hakikatnya manusia itu sebenarnya apa sih. Nah ini kan Rousseau Nanti Rousseau ini sejaman dengan 3 orang, yaitu Thomas Hobbes dan John Locke. Tiga-tiganya ngomong tentang hakikatnya manusia. Kalau Rousseau, manusia itu hakikat aslinya adalah baik. Hakikat aslinya adalah damai. Hakikat aslinya adalah lurus. Itu Rousseau.
Makanya kalau di Rousseau ya jalan keluarnya kalau ada masalah ya orang harus kembali pada yang alami-alami. Buang semua topengmu. Identitas dasar kita adalah manusia. Baru topeng-topeng yang lain, baru label-label yang lain, baru atribut-atribut yang lain. Teorinya Rousseau ini penting kalau kita ingin menganalisis kenapa sih kok ada orang Islam yang ngamuan, kenapa kok ada politikus yang gampang nipu, kenapa? Karena yang didahulukan topengnya, dia melupakan hakikat alamiahnya. Jadi pertama-tama harus diingat, apapun topeng, apapun identitas yang kamu pakai, hakikat dasarmu adalah manusia. Baru terus Islam, baru terus Indonesia, baru terus mahasiswa, baru terus takmir, baru terus itu kan label-label. Tapi yang paling dasar itu harusnya manusia. Hari ini kan kebalik, kadang-kadang kamu taruh misalnya Islamnya duluan, sehingga terus perilaku Islamnya sering nabrak dimensi dasariahmu yang manusia. Jadi banyak Muslim yang terus Muslim kok tidak manusiawi, karena si Muslimnya melupakan kodrat dasarnya sebagai manusia. Pertama-tama harus diingat, kamu manusia dulu, maka berperilakulah seperti manusia. Jadi banyak orang yang membunuh orang lain, melakukan perilaku tidak manusiawi, menyerang orang lain, menyakiti orang lain. Nah itu kan tidak manusiawi. Tapi atas nama topeng, entah itu topeng politik, topeng agama, topeng, dan itu yang dijelaskan oleh Rousseau. Padahal aslinya kita itu baik kok. Ini kan kebalikannya Thomas Hobbes. Kalau di Thomas Hobbes, keliru. Aslinya kita tidak baik, aslinya manusia itu jahat. Manusia itu adalah serigala bagi yang lain. Nah, melihat dua-duanya punya argumen sendiri. Kalau Rousseau kan tadi kayak gitu. Kalau Thomas Hobbes melihatnya, manusia itu apa ya? Egois. Manusia itu individual. Manusia itu selalu memperjuangkan kepentingannya sendiri dan nggak peduli sebenarnya sama orang lain. Kalau dia peduli sama orang lain, kok kelihatannya friend. Kalau sebenarnya dia menyembunyikan kepentingannya sendiri. Kalau merugikan, ya cepat-cepat dia nggak akan dijadiin teman. Jadi orang itu sebenarnya jahat hakikatnya. Ingin senang sendiri, ingin menang sendiri, ingin sukses sendiri, ingin jagoan sendiri. Itu hakikatnya manusia sudah. Itu katanya Thomas Hobbes. Kalau pakai Thomas Hobbes, ya hati-hati, kamu jangan percaya dengan teman dekatmu. Hati-hati, karena kalau ada yang bilang saya tulus kok, saya ikhlas kok, enggak. Itu biasanya ada kepentingannya kok. Itu sebenarnya untuk dirinya sendiri, nggak ada yang gitu-gitu. Nggak ada orang yang bebas dari kepentingan, nggak ada orang yang nggak egois. Setiap orang pasti egois, katanya Thomas Hobbes. Setiap orang itu siap dan rela mengorbankan yang lain untuk kepentingannya sendiri. Kalau kelihatannya kok dia berkorban, itu sebenarnya ada yang disasar di balik pengorbanan itu. Itu katanya Thomas Hobbes. Jadi kalau pacarmu bilang hidupnya pikir untukmu, gak percaya, itu pasti dia ada kepentingan. Tadinya saya ingin jadi pacarnya. Kalau diputus kan, enggak kok, aku ikhlas mencintaimu. Enggak ada ikhlas mencintaimu apa? Kalau diputus ya terus langsung ganti lagi. Enggak bisa. Itu kan berarti aku mencintaimu kalau kamu mencintaimu. Kalau enggak ya enggak. Kalau kamu mencintai itu berarti kamu memenuhi keinginanku. Kalau enggak kan berarti enggak. Sebenarnya egonya sendiri, dia sedang mencintai dirinya sendiri, bukan orang lain. Kenapa kok ada orang menyumbang sedekah macam-macam? Ya sebenarnya untuk kepentingan sendiri. Ya tapi ikhlas kok, dia nggak minta apa-apa enggak. Ya kalau dikejar paling dasar adalah untuk memenuhi hasratnya, untuk bikin dia puas. Alhamdulillah aku bisa sedekah. Itu kan sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi egoismenya yang ingin dipenuhi sebenarnya. Alhamdulillah aku bisa bantu orang lain, kapan lagi? Ya kan puas, dirinya yang puas, bukan orangnya yang dikasih loh. Dia aja, berarti apa? Pemenuhan egoismenya dia. Jadi orang lain jadi sarana biar dia bisa beramal, biar dia bisa jadi orang soleh, jadi orang dermawan. Itu kan medianya orang lain. Jadi orang lain jadi jembatan, dia jadi orang baik. Sebenarnya tujuannya dianya yang ingin jadi orang baik. Jadi egois, tetap untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau katanya ya, kalau dibolak-balik sebenarnya ya egois. Agama
kesolehan, apalagi yang kayak gitu-gitu amal dan macam-macam itu enggak ada yang tidak pamrih. Enggak bapak, saya sholatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, itu pamrihnya. Ya lillahi ta'ala kan literalnya karena Allah ta'ala, ya itu pamrihnya, biar Allah ridho. Padahal ya kan, iya itu kan enggak ada yang murni ikhlas, enggak ada apa-apa bulan itu, enggak ada. Itu kan masuk. Tapi katanya Rasul kebalikannya, enggak. Manusia itu dasarnya bersih, dasarnya fitrah suci. Nah, masyarakat yang merusaknya. Kalau ada orang ambisius, kalau ada orang berpamrih, kalau ada orang egois, itu sebenarnya masyarakat yang merusak. Anak kecil itu tulus, sudah nggak ada pamrih apa-apa, main-main habis gegeran ya langsung salaman lagi, main lagi, setengah jam lagi sudah rutin lagi bisa. Kenapa tulus, bersih, hakikatnya dia bersih. Bandingkan sama orang dewasa, ya kan? Anak kecil itu, makanya kan ada yang bilang anak kecil itu kalau ada masalah penyelesaiannya dewasa. Beda sama orang dewasa, kalau ada masalah penyelesaiannya juga kayak anak kecil. Kalau sudah nggak seneng terus, pokoknya musuh, pokoknya sudah kamu sudah musuhku, itu alamat mesti lama panjang. Kalau anak kecil kan enggak, begitu musuhan habis nangis dijeduk sampai mendel, sebentar lagi ketemu ketawa-ketawa lagi bareng. Orang dewasa nggak akan bisa. Kalau sudah kamu dibohongi, kamu membohongi aku sekali sampai kiamat, aku nggak akan percaya. Itu orang dewasa itu sudah cirinya itu. Disalahi sidik, wes gak percaya. Sandalnya dipinjam sebentar, kamu bilang, sandalku di mana? Aslinya kamu memang maling kok. Aku sudah sejak dulu tak harus satu sekali, kalau cuma sandal dipinjam sebentar aja. Kamu sampai itu rusuh. Jadi ndaklah, orang aslinya yang bikin kamu jadi kayak segitunya kan masyarakat. Yang bikin kamu ambisius jadi saya kuliah harus kumlot, setelah kumlot saya itu sebenarnya kamu nggak sadar ada ideologi dari masyarakat yang masuk dalam dirimu yang bikin kamu rusak. Sekolah kuliah dari cari ilmu jadinya cari nilai, cari ijazah, itu kan masyarakat yang bikin kamu kayak gitu. Jadinya cari kerjaan, itu kan lagi-lagi masyarakat. Jadi manusia itu suci yang merusak masyarakat. Itu katanya Rasul. Rasul ngasih gambaran. Coba lihat orang primitif ketika masyarakat belum lahir, hidupnya keluar masuk hutan, ya kan? Tidak ada industri, tidak ada bahasa yang rumit, tidak punya rumah, tidak ada tendensi apa-apa, kedudukannya sama, tidak ada saling kalah mengalahkan. Ya kan, di situ disebut bahwa manusia asli biasanya hidupnya soliter sendiri-sendiri. Baru rusak ketika bikin masyarakat. Ya kan, ketika orang hidup sendiri-sendiri di zaman primitif kan tujuannya cuma dua, gimana caranya agar tetap hidup, tidak sakit dan tidak mati. Kan itu aja. Cari makan, ya kepuasan hewaninya lah yang dipenuhi dan tanpa gegeran. Makanya jarang ada hewan itu yang gegeran karena seperti yang digegerkan oleh manusia. Nggak pernah gara-gara pilihan pimpinan terus hewan itu pecah jadi partai-partai, itu nggak ada. Ya kan, hari ini ketuanya siapa, pokoknya aturannya apa, kayak monyet itu kan dia punya konsep sosial sendiri, mekanisme milih pimpinan sendiri, dan itu nggak ada yang komplain, nggak ada kok, wah ini aturannya lawas ganti lagi. Yang bisa kayak gitu cuma manusia yang bermasyarakat. Jadi jangan salah kalau kamu bilang, oh itu nafsu hewani. Nafsu hewani lebih tertib daripada nafsunya manusia. Nafsu hewani itu ya benar seks bebas, tapi seks bebas itu kalau sudah ya sudah. Kalau manusia kan enggak, kalau sudah ya cari lagi. Syukur-syukur bisa gonta-ganti. Kalau hewan memang kadang gonta-ganti, tapi dia tidak berorientasi gonta-ganti. Kalau adanya satu itu ya enggak apa-apa. Tapi kok kebetulan ketemu ganti ya enggak apa-apa. Tapi kalau gitu kan harus ganti, kalau enggak ganti bosan. Jadi nafsu hewan itu, makanya manusia itu kan asfala safilin kalau sedang dahsyat, bahkan ngalah-ngalahi hewan. Karena hewan tuh ya tertib, nggak kayak kita. Makan itu, hewan itu sejago-jagonya hewan makan ya, kalau sudah ada makanan dimakan sampai kenyang ya sudah. Besok cari lagi kalau sudah lapar lagi. Kalau orang kan enggak.
Makan kenyang, buat besok apa? Cari juga dong. Buat besok lusa apa? Terus ditimbun gak karu-karuan sampai yang lain gak kebagian. Nah itu manusia. Jadi jangan sangka, kamu jangan melecehkan hewan. Hewan lebih tertib dari kamu dalam hidupnya. Kalau tadi dibilang bahwa di alam semesta sudah ada hukumnya dan hewan konsisten mengikuti hukum alam, yang tidak kan manusia, maka banyak ketidakseimbangan alam yang bikin sebenarnya manusia sendiri. Termasuk banjir, termasuk mungkin gunung meletus, termasuk tanah longsor. Sekali-sekali kamu baca Masaru Emoto, tapi mikirnya jangan sempit. Ketika air itu kalau dibacain Fatihah terus jadi apa? Air itu kalau enggak. Coba lihat pengaruh air pada pengaruh manusia pada air secara keseluruhan. Enggak cuma air yang dibacain Fatihah atau dibacain lagu rock. Kenapa air sekarang susah habis kalau sudah selesai? Kenapa? Mungkin ada pengaruh dari emosi-emosinya manusia. Termasuk kenapa sampai ada tsunami besar luar biasa di Aceh, kenapa ada gempa di Jogja. Itu nanti kalau pakai teorinya Masaru Emoto nanti banyak yang korelasi dengan kondisi psikologisnya manusia. Coba kamu kejar itu. Ada saya lupa ya bukunya yang bahas itu. Kenapa kok sekarang air itu habisnya lama, nggak bisa langsung tiba-tiba lari ke laut. Itu sebenarnya ada polanya manusia yang bikin itu. Terus kenapa dulu Aceh sedahsyat itu balas dendamnya air? Kenapa ada lagi kasus bahwa kalau pas bulan purnama itu biasanya selalu banyak kejahatan. Coba kalau malamnya bulan purnama, pagi-pagi kamu lihat berita biasanya ada banyak kecelakaan banyak. Karena bulan itu kan biasanya mau bikin naik air laut, bikin pasang. Nah, kadar air dalam dirimu juga ada pengaruhnya ke sana. Makanya dalam beberapa hadis, saya tidak tahu kualitasnya ya, kalau bulan purnama itu kamu disuruh banyak mujahadah, kamu disuruh banyak wiridan. Karena ini agak secara biologis, geografis ini agak ada pengaruhnya. Mungkin kalau itu nafsu ya nafsunya sedang menggelegak, sedang naik. Kalau itu sedang, itu bulan purnama ada pengaruhnya. Hati-hati. Nah itu teorinya Masaru Emoto, gimana pengaruh air terhadap hidupmu. Makanya agama itu kan selalu menyarankan banyak sekali hal dalam agama yang mungkin nanti ketemunya belakangan. Kayak gimana kamu, sudahlah dalam Islam itu kamu ngaji aja sebenarnya sudah ada pahalanya. Itu mungkin maksudnya yang pintar-pintar kan ngomong loh, Quran kan nggak cuma untuk dibunyikan, Quran itu kan harus dipahami maknanya. Iya, di sisi lain, tapi di satu sisi ketika kamu baca itu persis kayak air yang dibacain Fatihah, kayak air di dalam dirimu biar tertib. Hidupmu itu kacau metabolik, karena tubuh kita kan 70% lebih komposisinya air. Maka sering-sering diperdengarkan yang nyaman, yang enak, biar komposisinya kayak air yang dibacain Fatihah. Jadi sering-seringlah ngaji. Itu jangan terlalu sering nonton TV, apalagi internetan, Facebookan, Twitteran. Karena kamu kalau internet kan bisa betah berjam-jam, kalau ngaji dapat setengah halaman wis ngantuk. Ya kan, kami nggak tahan banding kalau untuk urusan itu. Tapi kalau internetan kok semalam kan kamu kuat. Nah, jadi kondisi naturalnya manusia. Yang orang primitif itu biasanya lebih simpel hidupnya dan tidak neko-neko. Satu-satunya yang mendorong perilakunya manusia saat itu adalah self-love, cinta diri. Cinta diri itu bukan ambisius egoisme, tapi kamu sayangi dirimu sendiri, maka dipertahankan biar nggak sakit, biar tetap hidup, biar tetap survive saat itu. Kalau hari ini kan caranya mencintai dirimu sering-sering destruktif. Kamu cinta diri karena kamu pengen enaknya aja, maka tiap hari kamu makan enak, minum enak, ya akhirnya ya belum usia 30 tahun sudah penyakitnya macam-macam, diabetes, darah tinggi, gangguan jantung, macam-macam. Kenapa? Karena kamu self-love-nya destruktif. Kalau orang primitif enggak, jarang orang primitif kena HIV lah, kena jantung, jarang. Coba kakek-kakekmu zaman dulu, coba dilihat, mungkin sekarang yang masih tua, masih kuat, masih banyak.
Kadang-kadang bapakmu sama kakekmu lebih kuat kakekmu, karena bapakmu mungkin generasi agak modern sehingga sudah kena diabetes, sudah kena darah tinggi, sudah kena. Sementara kakekmu yang sejak muda di sawah nyangkul itu masih sudah umur 80-an masih ngopi dengan cangkir besar, ngerokok, wah bos-bos, dan umurnya 80 dan gak punya penyakit apa-apa. Sementara mungkin bapakmu yang umurnya baru 50-an sudah gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh itu karena apa? Self love gaya modern, bukan self love gaya primitif. Oke. Nah, di era primitif orang tidak berhasrat untuk kekuasaan, tidak ingin saling menguasai. Karena orang tidak berhasrat pada kekuasaan, maka orang tidak khawatir pada orang lain. Orang tidak merasa berkompetisi dengan yang lain. Coba rasakan hari ini, temenmu sekelas itu temen, tapi include di sana sebenarnya dia musuh dalam kompetisinya, ngejar nilai, ngejar ijazah. Besok begitu lulus, sama-sama nyari kerjaan, sama-sama daftar PNS, lebih musuh lagi. Seandainya sama-sama lolos jadi PNS sak kantor, itu lebih musuh lagi karena rebutan nanti jadi pimpinan. Ya kan, dan itu yang terjadi. Jadi orang lain jadi sumber kekhawatiranmu. Kalau masih mahasiswa gini khawatirnya jangan, dia dapat aku kok untuk dia harus dapat pacar, aku kok urung ya. Dia harus. Jadi kamu selalu khawatir dengan yang lain di sekelilingmu. Kenapa? Karena kamu tahu yang lain juga punya pikiran kayak gitu. Wah, nggak cepet-cepet kesalut aku. Kalau nggak itu selalu begitu. Jadi khawatir. Dan Indonesia ini kan gitu. Orang serba khawatir dengan yang lain, akhirnya serba berprasangka buruk pada yang lain. Rakyat prasangka buruk pada pemerintah, pemerintah prasangka buruk pada rakyatnya. Presiden curiga pada menterinya, menteri juga tidak terlalu percaya pada presidennya. Kan gitu. DPR merasa dia berkuasa atas rakyatnya, rakyat merasa sebenarnya aku yang berkuasa atas DPR, dan selalu begitu. Dan itu yang terjadi sehingga Indonesia saat ini nggak karu-karuan, pertarungan perebutan power, perebutan kekuasaan. Kamu merasa lu kedaulatan di tangan rakyat, katanya DPR lu wakilnya rakyat karena aku. Mana yang lebih tinggi? Ya rakyatnya dong. Ya enggak, ya wakilnya. Kan amanatnya sudah dikasih ke aku, berarti kedaulatannya sudah nyampe aku. Dan itu gogeran terus. Kamu curiga terus pada DPR, DPR juga ngelirik terus padamu. Jangan-jangan kamu mau mengkudeta mereka. Dan itu yang terjadi hari ini. Dan itu yang dikritik, salahmu dewi bikin masyarakat, katanya Rousseau. Hidup sendiri-sendiri aja enak, cuma apa yang bisa.